Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pertanyaan kita pada malam ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada malam ini tertulis di dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di pertanyaan pada malam hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai adiamu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti perintah pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai kesalahan, ketika kita melihat orang yang melakukan kesalahan, pastinya yang pertama sekali kita pasti diingatkan oleh orang lain. Yang pasti kita pasti mengingatkan orang yang melakukan kesalahan tersebut agar dia tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dia tidak melakukan kesalahan lagi. Sama halnya dengan di dalam perikop ini Bapak Ibu saudara-saudari, Petrus menyampaikan khotbah di Serambi Salomo agar orang-orang di tempat itu mau berubah, agar orang-orang di tempat itu tetap menguduskan nama Tuhan dan meninggalkan tindakan keberdosaan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka sudah diselamatkan oleh Yesus, maka termuliakanlah nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga, khotbah di malam hari ini juga mengingatkan kita supaya kita mau berubah di dalam sikap dan sifat, supaya kita mau berubah dan kembali ke jalan mengikuti Kristus. Kita tahu Bapak Ibu, sangat sulit untuk melakukan tindakan atau melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Kita sulit melakukan sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi di dalam perikop ini kita diingatkan agar kita mau bertobat, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga sudah mengetahui bahwasannya dosa-dosa kita telah dihapuskan melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang di dalam perikop ini, sekarang bagaimana sikap kita? Sekarang bagaimanakah sifat kita untuk melayani Tuhan? Apakah melayani Tuhan itu harus di gereja? Apakah melayani Tuhan itu harus seperti parhalado dan pertohonan lainnya? Tidak. Melayani Tuhan bisa dimulai dari keluarga kita. Melayani Tuhan bisa dimulai dari rumah kita masing-masing. Dengan cara apa kita melayani Tuhan? Ya, pertama sekali kita mau mengajak keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita untuk tetap selalu berdoa dan mengucap syukur di dalam doa kita. Mengucapkan syukur dalam segala hal, menjauhkan diri dari tindakan kesalahan, menjauhkan diri dari tindakan keberdosaan. Dan itu yang disampaikan oleh Apostel Petrus di dalam perikop ini. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus supaya kita berubah. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Sekarang bagaimana caranya kita tetap berseru di dalam nama Tuhan? Sekarang bagaimana caranya kita mau tetap menginginkan Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan cara kita harus percaya kepada Tuhan? Karena melalui kepercayaan itulah kita diselamatkan. Karena melalui kepercayaan itulah kita selalu dinaungi Tuhan. Karena melalui kepercayaan kita itulah kita selalu dibimbing Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemimpin yang sebenarnya bukan hanya pemimpin di dunia ini, yaitu ketika pemimpin itu
mau merelakan atau mau memberikan hal-hal yang terbaik kepada bawahannya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui dia seorang pemimpin, mau dia menebus dosa-dosa murid-muridnya, dosa-dosa kita sebagai anak-anaknya. Apakah kita mau seperti itu ketika kita sudah melihat atau kita sudah mendengar atau kita sudah merasakan bahwasannya ada orang yang berbuat baik kepada kita? Tentunya kita juga harus membalaskan itu, bukan hanya membalaskan melalui perbuatan, tetapi membalaskan itu dari doa kita. Kita doakan beliau, kita doakan orang-orang yang baik sama kita, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui khotbahnya Rasul Petrus di Serambi Salomo ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui perikop ini kita diajak untuk tetap berseru dan mengubah sifat kita seperti yang dikatakan di ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Mari Bapak Ibu, kita sadar atas kesalahan kita. Kita renungkan kesalahan dan dosa kita. Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Jika belum, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita dipakai sebagai hambanya untuk tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada malam hari ini. Kami anak-anakmu, jemaatmu, dapat memuji dan memuliakan namamu di rumah kami masing-masing. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua karena anugerahmu, itu semua karena kasih setiamu, itu semua karena berkat-Mu yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang memberkati segala jemaat-Mu, segala pekerjaannya. Biarlah pekerjaan itu menjadi berbuah di dalam kehidupannya, agar kami semua dapat tetap terus dibimbing oleh-Mu, agar tetap selalu dilindungi oleh Tuhan kemanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Jauhi kami dari segala penyakit, jauhi kami dari segala mara bahaya, tetapi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita yang luar biasa kepada kami, agar kami bersama-sama dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, serta selalu mengucapkan syukur untuk berkat yang setiap harinya kami peroleh dari-Mu. Berkati juga seluruh parhalada-Mu, berkati apa yang dikerjakannya, lindungi dan bimbing langkah parhaladu kami Tuhan, agar kami dapat bersama-sama tetap menekuni panggilan kami di rumah-Mu ini, agar kami tetap semuanya memberikan hal yang terbaik daripada-Mu melalui kasih karunia yang Kau berikan kepada kami satu persatu. Berkati juga gereja-Mu ini, gereja HKBP Jambi 1 ini, agar Engkau selalu memberikan sukacita kepada kami semua. Terlebih Tuhan, di dalam perjalanan pelayanan gereja-Mu ini, agar kami semua dapat bersama-sama dan memberikan pelayanan kami kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1.
jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.